gembala yang menjaga kawanan domba di pegunungan. Setiap hari, ia membawa domba-dombanya ke padang rumput yang luas untuk makan. Namun, pada suatu hari, ia merasa bosan dengan pekerjaannya, hanya duduk diam menjaga domba. Sehingga, ia pun memutuskan untuk memainkan sebuah permainan. Tiba-tiba, gembala itu berteriak, "Serigala datang! Serigala datang! Tolong aku!" Setelah mendengar teriakan itu, para penduduk desa segera keluar dari rumah mereka dan berlari ke arah pegunungan. Namun, saat mereka sampai di sana, mereka hanya melihat gembala tersebut tertawa kecil. Wah, ternyata gembala itu berbohong ya adik-adik. Nah, beberapa hari kemudian, gembala itu kembali memainkan kebohongan yang sama. Ia kembali berteriak, "Serigala datang! Serigala datang! Tolong aku!" Para penduduk desa yang sudah merasa curiga, kali ini tidak terburu-buru keluar dari rumah mereka. Mereka ingin memastikan apakah ini benar-benar serius atau hanya lelucon. Namun lagi-lagi mereka hanya melihat gembala tertawa senang. Wah, ternyata si gembala berbohong lagi adik-adik. Keesokan harinya, saat gembala itu benar-benar dalam bahaya karena serigala sungguhan muncul, ia berteriak sekuat tenaga. Tolong aku! Seperti itu adik-adik teriakannya. Namun, kali ini tidak ada yang datang menyelamatkannya. Para penduduk desa telah lelah dengan kebohongan gembala dan tidak lagi percaya pada teriakannya. Akhirnya, serigala itu berhasil menyerang kawanan domba dan gembala pun menyadari kesalahannya. Lalu ia belajar bahwa kebohongan yang terus-menerus akan kehilangan kepercayaan orang lain, bahkan saat ia benar-benar membutuhkan bantuan. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan dan melihat tentang cerita gembala yang suka berbohong dan akhirnya dia sendiri yang mengalami kesusahan. Wah, tuh adik-adik, siapa yang di sini suka berbohong? Nah, jika kalian suka berbohong, maka kalian akan sama dengan gembala itu, tidak dipercaya lagi dan akan mendapat kesusahan akibat kebohongan yang diperbuat. Betul, Kak Esther. Jadi, kita tidak boleh berbohong ya, baik kepada orang tua, atau teman, dan orang-orang di sekitar kita. Dapat kita lihat juga nih dalam Alkitab, yaitu dari Mazmur 34 ayat 13. Bagaimana tuh Kak? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kakak ulangi sekali lagi dari Mazmur 34 ayat yang ke-13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, sekian dari cerita kami pada hari ini. Semoga pesan dari cerita yang kita dengar tadi dapat menjadi pembelajaran kita pada hari ini dan kedepannya ya adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami.